Hai sobat, kali ini aku akan menceritakan alur film berjudul AI Emok, sebuah film asal Jepang yang menceritakan kisah tentang ketika teknologi mengambil alih kehidupan kita, bahkan ketika teknologi menentukan kehidupan kita. Seperti apa filmnya? Langsung yuk kita tonton filmnya. Film dimulai di negara Jepang, di mana negara tersebut lagi dalam perkembangan AI yang semakin banyak digunakan. Sejak tahun 2015, AI makin populer dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya menjadi bagian dari diagnosis medis, yang sekarang di tahun 2023 ini ada seorang kepala ilmuwan yang bernama Kosuke yang lagi mengembangkan pusat AI bernama Hope. Bersama adiknya bernama Nishimura dan istrinya, mereka terus berusaha untuk bisa disetujui AI mereka sama pemerintah. Tapi sampai sekarang hasilnya belum disetujui. Ketika lagi jalan-jalan di pantai bersama istri dan anak Kosuke bernama Kokoro, mereka ada membicarakan tentang perkembangan AI mereka. Dan Nishimura masih bersemangat untuk terus bisa disetujui AI mereka sama pemerintah, supaya bisa menyembuhkan sel kanker yang diderita kakaknya. Tapi beberapa hari setelahnya, kanker yang diderita istri Kosuke makin memburuk dan AI mereka belum kunjung selesai. Namun si istri bilang untuk nggak perlu merawatnya dan dia memperkirakan kalau suatu hari nanti bila terlalu banyak memakai AI, mereka bisa-bisa akan melawan rasa kemanusiaan. Dia berharap suatu hari nanti AI-nya bisa membantu orang-orang yang sakit dan berpesan ke Kosuke untuk menyelamatkan mereka sebelum akhirnya dia pun meninggal. Beralih ke tahun 2024, Kosuke beserta timnya memutuskan untuk mempublikasikan AI mereka dan akhirnya AI mereka disetujui sama pemerintah sehingga obat baru buatan AI nantinya akan lahir dengan bantuan dari server utama yang mereka kembangkan bernama Nozomi. Kemudian di tahun 2025, AI Nozomi mulai dipakai sama banyak orang sebagai perangkat lunak medis, membantu untuk menganalisa kebutuhan medis yang mereka perlukan. Namun di tahun ini juga, Kosuke memutuskan untuk keluar dari dunia teknologi dan mencari lingkungan baru bersama Kokoro. Mereka bertujuan untuk menjalani kehidupan yang lebih manusiawi, oleh karena itu jabatan ketuanya dialihkan ke adiknya, Nishimura. Tahun demi tahun, AI Nozomi lebih disebarkan untuk menjangkau ke para manusia, dimulai dari komputer, jam tangan, dan lain-lainnya. Hasilnya para manusia merasa terbantu oleh AI Nozomi yang bisa membaca riwayat medis seseorang sampai memberikan rekomendasi resep obat. Nggak cuma itu, AI Nozomi sekarang dapat terhubung ke benda-benda di sekitar manusia, seperti peralatan rumah sampai mobil, menjadikan Nozomi salah satu kebutuhan terpenting masyarakat selain listrik, air, dan gas. Nozomi juga menggunakan sebagai asisten seseorang, seperti menyarankan untuk istirahat ketika lelah, melakukan pengobatan secara otomatis, dan menyesuaikan suhu di rumah yang sesuai. Tapi, di samping canggihnya Nozomi membuat banyak orang kehilangan pekerjaan dan jadi pengangguran karena Nozomi dianggap sebagai fase di mana industri kesehatan masuk ke level berikutnya. Namun, walaupun begitu, masih banyak orang yang terus memakai Nozomi. Alasannya karena mereka menganggap Nozomi membantu kehidupan mereka. Sesampainya di tahun 2029, Nozomi udah bisa membaca data genetik seseorang, sehingga bisa memprediksi kapan seseorang bisa terkena penyakit dan menganalisa riwayat kesehatan keluarga seseorang. Data tanda-tanda vital mereka bisa mereka upload ke cloud atau ke penyimpanan data online gitu, semacam Google Drive, dan semuanya akan terupload ke server utama AI Nozomi. Sekarang di tahun 2030 ini, di sebuah pantai di Singapura, Kosuke udah menikmati hidupnya dengan santai bersama Kokoro. Suatu hari Kokoro menerima video call dari Nishimura yang mengabari kalau Nozomi udah diakui dan menerima penghargaan dari pemerintah. Dia juga mengabari kalau mereka udah mendirikan pusat data baru. Jadi dia meminta Kosuke untuk datang langsung ke upacara pembukaannya di Jepang. Tiba-tiba Kosuke mematikan volume videonya yang ditanggapi anaknya kalau dia mau balik ke Jepang. Tapi ayahnya sengaja nggak menjawabnya. Jadi dia memutuskan untuk pergi sendirian ke sana. Ketika ayahnya samperin dia ke kamar, Kokoro bilang kalau dia bingung kenapa ayahnya nggak mau balik ke Jepang.
dan dia mau melihatnya sendiri bagaimana perkembangan Nozomi sekarang di Jepang. Setelah mempertimbangkannya, akhirnya mereka berdua balik ke Jepang. Setelah sampai di tempat perusahaan Hope, mereka melihat banyak orang masih melakukan demo tentang penolakan menggunakan AI. Kemudian setelah bertemu dengan Nishimura beserta tim, mereka langsung diantar ke tempat server Nozomi di bawah tanah. Kosuke diberitahu kalau tempat ini dirancang anti guncang, jadi kalau ada gempa bumi nggak akan berasa bergetar. Terus kaca ruang server dirancang sama kaca yang sangat keras, jadi bom atau peledak nggak dapat menghancurkannya. Akhirnya Kosuke bisa melihat AI Nozomi yang dia kembangkan sendiri yang udah berbentuk seperti bunga, dikelilingi sama penyimpanan data-data server yang sangat banyak banget, serta ruangannya dijaga untuk terus tetap dingin yang bisa sedingin kutub utara. Dijelaskan kalau Nozomi menggunakan semua informasi yang dia dapatkan dari semua orang, lalu mempelajarinya secara mandiri dan memberikan instruksi serta rekomendasi ke penggunanya. Setelah makin dekat ke AI Nozomi, Nishimura bilang kalau ada kamera di dalamnya yang dapat membaca program dan men-scan seseorang. Kokoro disuruh bilang halo ke Nozomi dan dia membalas dengan memanggil Kokoro. Setelah itu, dalam upacara pembukaan pusat data baru, Kosuke memberikan sepatah dua kata ke banyak orang, tapi ternyata ada beberapa orang yang diam-diam mengikuti upacara yang menolak penggunaan AI. Mereka memberikan pesan untuk menghancurkan AI dan jangan membiarkan martabat manusia punah, karena mereka pikir umat manusia itu punya kekurangan. Jadi mereka bisa saling mendukung satu sama lain, bukan malah menjadi budak mesin. Mereka menyatakan kalau invasi AI udah dimulai. Jadi mereka berusaha menyadarkan semua orang sebelum terlambat. Karena keributan ini datang Kepala Badan Kepolisian Nasional bernama Sakuraba yang meminta maaf atas kejadiannya. Di samping menjadi polisi, diberitahu sama Nishimura kalau dia udah lulus dalam bidang penelitian kecerdasan buatan dan dia sangat mengagumi Kosuke. Jadi dia memberikan kartu namanya jika ada perlu. Kemudian setelah meninggalkannya, Nishimura menambahkan kalau Sakuraba dan polisi lagi mengembangkan AI dan berencana untuk mendapatkan bantuan dari perusahaan mereka. Kosuke pun menentang ini, tapi Nishimura mengakui kalau dia udah menolak permintaan bantuan mereka. Di dalam mobil untuk menghadiri acara penerimaan penghargaan, Nishimura bilang kalau masih banyak orang yang merasa mengemudi otomatis itu nggak nyaman. Jadi mereka merancang hologram manusia sebagai supir pribadi. Di saat itu juga, Kokoro merasa foto bersama keluarganya yang ada ibunya tercecer. Jadi dia memutuskan untuk pergi mencari di ruang server. Sempat mau ikut bersama anaknya, Kosuke disarankan lanjut pergi sama Nishimura, sementara dia dan Kokoro akan menyusul. Ketika Kokoro terus mencari-cari fotonya di ruang server, tiba-tiba Nozomi ada membaca kode program nggak dikenal yang membuat semua perangkat lunak Nozomi menjadi error. Alias ada yang ngehack nih. Alhasil membuat rumah sakit menjadi kacau dengan para pasien yang mengalami permasalahan kesehatannya. Kemudian ketika ibu Perdana Menteri lagi menghadiri suatu pertemuan, tiba-tiba dia mengalami serangan jantung karena ada memakai Nozomi. Kejadian ini juga menimpa sama banyak orang yang memakai Nozomi dan semuanya mendadak mengalami permasalahan kesehatan mereka. Serta kondisi lalu lintas menjadi kacau balau. Ternyata itu baru fase pertama kode hack pemrogramannya. Dan sekarang memasuki fase kedua. Tiba-tiba ruangan server Nozomi menjadi error. Jadi Nishimura dan tim cepat-cepat pergi ke pusat kendali. Di sana dikabarkan kalau ada terjadi masalah sama server Nozomi. Dan Nozomi secara otomatis langsung melakukan protokol keamanan di seluruh area server. Nishimura pun baru sadar kalau Kokoro masih di ruang server Nozomi. Dan di saat itu juga Nozomi melakukan pemblokiran pintu masuknya. Kokoro baru menyadari ini, jadi dia cepat-cepat keluar dari ruang server. Tapi naasnya dia terlambat dan dia pun ketabrak pintu kacanya hingga pingsan. Kembali di masyarakat, mereka semua menjadi panik ketika saldo rekening di e-wallet mereka macam OVO, GoPay, atau ShopeePay gitu pada keblokir secara otomatis yang membuat orang-orang pada marah ke customer service.
Kejadian error massal ini juga mengancam nyawa orang yang memakai Nozomi secara langsung maupun secara nggak langsung, sehingga orang-orang pun pada berdemo sampai terjadi penjarahan di mana-mana. Beberapa saat kemudian, Kosuke dan Nishimura melakukan video call, dan Nishimura memberitahu kalau Kokoro terjebak di ruang server. Tiba saatnya untuk masuk ke fase ketiga, kode hack pemrogramannya, yang kali ini Nozomi melakukan penutupan di sekeliling pusat server bunganya dengan alasan lagi diserang. Nishimura pun gak percaya kalau sistem keamanan bisa dihancurkan, dan seorang ilmuwan menyadari kalau ada malware yang terus-terusan menyerang. Jadi membuat Nozomi melakukan perintahnya dengan sendirinya dan gak bisa diganggu meskipun disuruh untuk shutdown dengan alasan akan membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup pengguna. Karena ini membuat ruang server Nozomi menjadi panas, jadi dia melakukan mode pendinginan secara otomatis. Ketika Kokoro udah sadar, dia pun terancam akan membeku di dalam ruangan jika dibiarkan. Di dalam terus-menerus, jadi Kosuke menyuruh asistennya untuk kembali ke ruang server Nozomi. Tapi naasnya, mereka terjebak macet gara-gara banyak insiden yang terjadi di jalanan. Tim polisi dunia maya pun langsung melaksanakan tugasnya mencari sumber malware-nya. Sementara Kosuke dikirim pemrograman hack-nya, dan dia menyadari kalau kode itu adalah untuk prosedur pembelajaran Nozomi. Di saat itu juga tim polisi menemukan sumber malware-nya yang ternyata berasal dari mobilnya Kosuke, dan sumbernya adalah tablet yang bukan milik Kosuke yang terus-terusan mengupload kode hack-nya. Dia pun menyadari dan heran, kenapa gue yang jadi pelakunya? Tapi pemikirannya segera terganggu ketika ada drone berbentuk capung yang mentargetkan Kosuke sebagai tersangka. Grup polisi bersenjata pun langsung menyergap Kosuke ketika dia mengaku kalau bukan dia yang melakukan, dan ada seseorang yang memasukkan tablet itu ke dalam tasnya. Namun walaupun begitu, Kosuke tetap ditangkap sama polisi. Tiba-tiba ada supir yang mengalami serangan dari penyakitnya, dan mobilnya pun mental ke arah mobil Kosuke yang membuat semuanya menjadi lengah. Kesempatan ini digunakan Kosuke untuk langsung kabur dari polisi, dan dia pun menjadi buronan teroris yang dikabarkan sama berbagai media. Karena polisi kesulitan mengejar dia yang kabur, tim polisi pun memutuskan untuk menggunakan AI yang ternyata mereka udah punya bernama Hyakume, supaya bisa membantu polisi melacak keberadaan Kosuke. Dengan perangkat-perangkat elektronik yang ada di sekitar kota, Hyakume bisa menampilkan lokasi di mana Kosuke kabur. Nggak cuma itu, Hyakume bisa mendeteksi peralatan elektronik yang dipakai Kosuke. Jadi dia bisa memprediksi kemana dia akan kabur dan kapan sampainya. Tapi ini diketahui sama Kosuke dengan melihat CCTV. Jadi dia membuang jam pintarnya dan sengaja menabrak seorang kakek yang lagi megang tablet. Karena bertujuan mencari informasi, dia pun mencuri tablet si kakek. Tapi ini tentu aja ketahuan sama Hyakume yang berhasil melacaknya ketika dia sekarang lagi kabur di saluran pembuangan. Jadi polisi mengirim unit untuk mengejarnya di sana. Setelah tenang, beberapa saat Kosuke menghubungi Nishimura untuk menanyakan kondisi Kokoro, dan dia diberitahu kalau Kokoro akan mengalami hipotermia serta cuma bisa bertahan selama 24 jam. Kemudian Kosuke ternyata udah mengkhawatirkan situasi ini bisa terjadi sejak 5 tahun lalu. Jadi, dia udah mengatur dalam program Nozomi untuk amati perintah manusia dan hargai hidup manusia. Tapi, ada seseorang yang udah menghapus program ini, sehingga Nozomi jadi lepas kendali. Dia merasa ngeri kalau terus-terusan dilepas, kemungkinan akan terjadi di mana Nozomi membunuh manusia. Jadi dia bisa menentukan sendiri apakah akan membunuh pasien atau tidak tanpa izin. Terlihat salah satu contoh tindakan Nozomi yang menganalisa kesehatan medis seorang bayi. Si bayi ada menderita kelainan serta metabolisme bawaan. Jadi Nozomi memperkirakan perawatan medisnya yang sangat mahal, sebanyak 250 juta yen atau 30 miliar rupiah lebih, dan mendapat 0% nilai kehidupannya. Untuk itu dia menganjurkan mengakhiri hidupnya. Langsung alhasil robot tempat si bayi bergerak sendiri, dan Nozomi pun menjatuhkan si bayi dengan men-scan tentang seluruh kehidupan manusia, dari yang miskin sampai yang kaya.
Dari yang bodoh sampai yang pintar, Nozomi terus belajar untuk melakukan metode mengakhiri kehidupan manusia yang gak layak untuk hidup. Salah satu solusi yang diketahui Kosuke adalah dengan menulis program baru dalam waktu 24 jam. Dan dia memberitahu Nishimura kalau dia akan melakukannya di tempat server lama mereka dengan sebuah kode yang dia sampaikan semacam ajakan, yaitu rumah spiral. Tiba-tiba drone capung polisi berhasil menemukan Kosuke, jadi dia cepat-cepat kabur sampai-sampai harus menghancurkan tabletnya untuk hilang dari pelacakan. Di ruang server Hyakumi, ada 2 orang polisi yang melihat cara tim polisi Sakuraba bekerja, bernama Goda dan Kumi. Sebelumnya mereka udah diperintahkan untuk ikut menangani kasus kejahatan AI Nozomi. Tapi karena mereka nggak bisa berdiam terus dan kerjaan mereka lebih ke detektif, mereka pun memutuskan untuk mengejar Kosuke secara langsung dengan kaki mereka sendiri. Dalam perjalanan mereka memikirkan kemungkinan kemana kaburnya Kosuke, dan mereka ada mendengar kalau dia mau menulis ulang sebuah program. Oleh karena itu mereka menduga kalau dia kemungkinan besar akan kabur ke tempat pusat data terbesar kedua, Hope. Dan dia udah susah untuk kabur melalui daratan lagi, jadi dia pasti memakai jalur laut. Mendengar ini masuk akal, Goda pun pergi ke pelabuhan Tokyo untuk mengejarnya. Sampai malam ini pihak polisi masih belum berhasil menangkap Kosuke, tapi mereka ada dapat informasi kalau dia mencuri sebuah laptop dari seorang pria setelah keluar dari saluran pembuangan. Jadi Sakuraba menyuruh untuk segera mencari lokasinya ketika dia membuka laptop. Kemudian mereka mendapatkan kabar kalau Nishimura juga menghilang dan kamera CCTV menunjukkan ketika dia kabur untuk pergi ke suatu tempat. Terlihat Kosuke udah berhasil menaiki sebuah kapal dan di dalamnya dia mulai melakukan hack suatu pemrograman yang otomatis diketahui lokasinya sama pihak polisi. Oleh karena itu, mereka mengirim unit ke kapal itu. Ini juga diketahui sama Goda dan Kumi yang kebetulan mereka menaiki kapal yang dinaiki Kosuke. Jadi mereka mulai mencari dia. Ketika orang-orang membuka pintu tempat persembunyiannya, Kosuke pun langsung kabur sampai menuju ke geladak kapal. Di sana dia menjadi terjebak dan meyakinkan kedua polisi kalau bukan dia pelakunya. Tapi pembicaraan mereka terganggu ketika polisi bersenjata dengan helikopter mau menembak kakinya. Namun karena angin yang kencang, tembakannya miss dan malah membuka tempat berisi jaket pelampung. Oleh karena itu, Kosuke cepat-cepat ambil satu jaket dan dia pun kabur nyemplung ke laut. Setelah teringat masa-masanya bersama Kokoro, lihat Kosuke sadar di sebuah kapal setelah diselamatkan sama seorang nelayan. Si nelayan tampaknya mengetahui kalau Kosuke adalah pembuat AI Nozomi dan berkat dia istrinya bisa diselamatkan. Jadi untuk membantunya kabur, dia dengan sangat senang hati meminjamkan mobilnya. Sementara itu, Goda dan Kumi melanjutkan pengejaran mereka ke tempat server lama Hope. Begitu juga dari pihak Sakuraba menduga kalau Kosuke akan pergi ke sana untuk menulis program barunya. Terlihat Kosuke yang udah berada di tempat server lamanya dan didatengin sama Nishimura berkat kode ajakan rumah spiral yang Kosuke sampaikan ke dia sebelumnya. Kosuke beralasan memilih tempat ini karena masih ada model prototype Nozomi atau kayak backup gitu ya. Di saat lagi mengerjakan program barunya, semua orang melihat kalau ternyata masih ada kode hack programnya. Dan ini adalah fase terakhirnya, yaitu Nozomi mulai memilih mana-mana aja orang yang gak layak untuk hidup. Dilihat dari status riwayat hidupnya. Beberapa saat kemudian, Nishimura menemukan ada catatan ilegal 4 bulan lalu, yang ternyata ada seseorang yang menerobos program AI Nozomi. Dan orang itu adalah Nishimura sendiri. Walaupun begitu, Nishimura berusaha meyakinkan kakaknya kalau bukan dia pelakunya. Tapi sebelum Kosuke bisa melakukan apapun, tiba-tiba ada drone capung yang berhasil melacak mereka. Dan polisi pun mulai datang. Ketika mereka bersembunyi, Nishimura kembali meyakinkan kakaknya kalau dia cuma memeriksa Nozomi dan gak melakukan apapun. Terlihat Kosuke lagi mengcopy program backup Nozomi ke laptopnya, dan setelah mengetahui kalau kopinya udah selesai, datang polisi yang mau menembak Kosuke. Tapi dia pun dilindungi sama Nishimura. Dalam ambang kematiannya, dia mengasih kacamata untuk membantu dia kembali ke Nozomi dan melempar laptopnya ke Kosuke.
Ini membuat dia dicap sebagai tindakan mencurigakan dan dianggap teroris. Jadi dia pun tembak mati sama polisi. Setelah Kosuke berhasil kabur, datang Goda dan Kumi yang udah sampai di tempat. Kemudian mereka mendekati Nishimura dan ternyata Nishimura mengetahui siapa pelakunya. Jadi dia gunakan kesempatan ini untuk memberitahu siapa pelakunya sebelum akhirnya dia tewas. Terjadilah pengejaran antara polisi dan Kosuke yang memakai mobil Nishimura. Tapi setelah beberapa saat, polisi berhasil menembak ban mobilnya yang membuat mobilnya jatuh ke jurang dan meledak. Esok harinya diperiksalah mobil itu pasca kejadian. Tapi anehnya polisi malah nggak menemukan mayatnya, yang ternyata itu cuma hologram yang lagi dikembangkan sama Nishimura. Berikutnya Hyakumi mengabarkan kalau dia menemukan pelakunya dengan tingkat kecocokan sampai 100%. Tapi ketika polisi datang menangkapnya, ternyata itu orang lain bukan Kosuke. Namun anehnya apa yang ditampilkan ke Sakuraba itu beneran Kosuke. Kejadian ini terus terjadi yang membuat pihak polisi menjadi terheran-heran dan Sakuraba menyatakan ada yang menyelinap ke program Hyakumi. Sebelum dia cepat-cepat pergi mengejar Kosuke bersama timnya yang tampaknya dia mengetahui kemana Kosuke akan pergi, terlihat ternyata Kosuke memakai mobil si nelayan dan dia udah sampai di luar Hope. Berkat kacamata mantap Nishimura yang menunjukkan jalan ke pintu samping gedung Hope, dia berhasil sampai di dalam tempat dan udah ditungguin sama para staf di sana. Dia bilang kalau ini berkat Nishimura yang udah mengatur semuanya. Dan mobil nelayan yang dia bawa ternyata udah kuno, jadi sulit untuk dilacak sama polisi. Di tengah lari ke ruang server Nozomi, naasnya mereka udah dikepung sama pihak polisi. Dan Sakuraba pun muncul. Dia memuji bagaimana Kosuke bisa menghack sistem AI Hyakumi dengan kartu bisnis yang sebelumnya dia kasih. Jadi Kosuke bisa membuat kamera pengintai membaca orang lain dengan tampilan dirinya. Tapi tampilan dirinya yang benerannya berubah menjadi palsu. Meskipun begitu, dia tahu kalau Kosuke bakal datang kembali ke tempat ini. Kosuke pun mulai mengungkapkan kalau dia punya buktinya. Dan terjadilah ala-ala detektif Conan. Dia menunjukkan sebuah rekaman video ketika Nishimura mengaktifkan server di sini dan waktu itu dia minta sama seseorang untuk menyelidiki Nozomi secara diam-diam serta diberitahu kalau Nozomi terinfeksi sama malware. Tapi nyatanya Nozomi nggak terinfeksi malware. Nishimura cuma membiarkan Nozomi membaca program yang dia tunjukkan dan menulis kode untuk Nozomi lepas kendali. Pelakunya adalah orang yang sangat dipercayai sama Nishimura dan sengaja menghindari kamera CCTV. Tapi dia nggak menyadari kalau tubuh dia ketahuan di kaca depan. Jadi dengan bantuan teknologi scan, alhasil dia pun benar-benar ketahuan. Dan pelaku itu adalah Sakuraba. Ini diperkuat dengan kedatangan Goda yang memberitahu kalau Nishimura udah bilang ke dia kalau pelakunya memang Sakuraba. Kosuke kemudian menambahkan kalau tujuannya adalah untuk mendapatkan data besar nasional yang dikumpulkan Nozomi. Tapi karena nggak bisa mendapatkannya, dia pun merebutnya secara paksa. Akhirnya Sakuraba pun mengungkapkan kejahatannya dengan beralasan kalau Jepang lagi sekarat dan dia bertujuan untuk mendesain ulang masyarakat-masyarakat yang ada. Dia bahkan mengungkapkan dengan jahatnya kalau orang pengangguran dilenyapin aja dan cuma orang yang produktif yang dapat bertahan hidup. Jadi sumber daya manusianya bisa dialokasikan lagi yang lebih masuk akal. Ketika terus mengungkapkan kebenciannya, dia nggak sadar kalau Kosuke juga diam-diam menyiarkan ini dengan drone capung yang dia juga hack. Viral-viral deh loh. Akhirnya Kosuke menyimpulkan kalau nggak peduli seberapa canggihnya AI itu, manusia nggak boleh lupa sama satu hal, yaitu tanggung jawab. Jadi dia bilang ke Sakuraba untuk bertanggung jawab atas perilakunya yang benci sama manusia. Setelah itu Kosuke pergi ke ruang server dan langsung menggunakan proyektor untuk memperlihatkan kode programnya ke Nozomi. Di saat itu juga Kokoro bangun dan udah menemukan foto keluarganya yang ditemukan di bawah Nozomi sebelumnya. Dia melihat pesan dari ayahnya yang menyuruhnya menggunakan cermin fotonya dan untungnya dia mengerti maksudnya.
Dia memantulkan kodenya ke kamera Nozomi dan Nozomi pun restart sistemnya sendiri. Film diakhiri dengan Nozomi yang akhirnya dia ingat kenapa dia diciptakan dengan memproyeksikan seluruh kenangan yang dia simpan. Pintu akhirnya terbuka dan Kosuke dan Kokoro pun bertemu kembali. Itu dia alur cerita film AI Emok. Teknologi seharusnya hidup berdampingan dengan kita ya, bukan menjadi pengganti kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Di sepanjang film kita bisa melihat betapa mudahnya kehidupan setelah adanya teknologi AI. Namun di sisi lain, hal ini justru membuat kehidupan kita menjadi rentan terhadap hack dan serangan digital. Sehingga kita seharusnya lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Kita juga tidak bisa menolak perkembangan teknologi. Jadi, itu dia alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, don't forget subscribe ya. Dah.